Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwiki Muda Yulanto. Saya seorang dosen dari program studi pendidikan teknik otomotif dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah listrik dan elektronika dasar. Mata kuliah listrik dan elektronika dasar merupakan mata kuliah teori yang dapat diambil pada semester ganjil yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah listrik dan elektronika dasar menekankan pada bagian pemahaman, penerapan, kemudian analisis tentang dasar-dasar kelistrikan dan elektronika. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah listrik dan elektronika dasar yang pertama adalah mampu menelaah dasar-dasar teori listrik, kemudian mampu mendiferensiasikan besaran listrik, kemudian nomor 3 mampu menganalisis serangkaian listrik, dan kemudian mampu menguraikan penggunaan multimeter. Selain itu juga mahasiswa mampu menguraikan prinsip dasar baterai, kemudian mahasiswa juga harus mampu memahami prinsip dasar magnet, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen elektronika, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat rangkaian listrik. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama akan membahas dasar-dasar teknik listrik sebagai fondasi dasarnya, kemudian juga kita akan mengembangkan tentang rangkaian listrik, bagaimana jenis-jenis rangkaian listrik itu sendiri, kemudian di dalam sebuah rangkaian listrik itu pasti akan membahas hukum-hukum di situ, salah satunya hukum Kirchhoff, hukum Ohm, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan membahas tentang prinsip magnet dan elektromagnetik, kemudian juga akan membahas materi tentang motor dan generator. Setelah itu juga akan membahas tentang baterai dan komponen-komponen elektronika dan karakteristiknya masing-masing. Sistem pembelajaran pada mata kuliah listrik dan elektronika dasar menggunakan sistem hybrid, berarti ada perpaduan antara perkuliahan secara luring dan perkuliahan secara daring. Untuk pelaksanaannya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan atau menyesuaikan dengan materi yang akan dibahas pada hari itu. Ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah listrik dan elektronika dasar, yaitu yang pertama ada metode ceramah, ada case method, dan team based project. Metode ceramah ini dilakukan saat menjelaskan materi secara mendalam agar mahasiswa lebih jelas dan paham tentang materi pada hari itu. Kemudian case method digunakan dalam melatih mahasiswa untuk menganalisis sebuah kasus, kemudian untuk menemukan sebuah solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian yang metode pembelajaran terakhir adalah team based project, yaitu diberikan pada saat mahasiswa itu menyelesaikan tugas atau project dalam waktu yang lama yang diselesaikan secara kelompok. Tujuannya adalah melatih mahasiswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan bekerja sama antar mahasiswa lainnya. Sistem penilaian pada mata kuliah listrik dan elektronika dasar itu ada beberapa indikator, yaitu pertama kehadiran, kemudian ada UTS, ada UAS, dan ada 6 tugas KNI. Masing-masing memiliki bobot tersendiri, yaitu yang pertama kehadiran itu sebesar 5%, kemudian UTS itu ada 20%, UAS itu ada 25%, dan yang paling besar adalah 6 tugas KNI yang memiliki bobot sebesar 50%. Seperti itulah penjelasan singkat tentang mata kuliah listrik dan elektronika dasar. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan secara luring mata kuliah listrik dan elektronika dasar berikut ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa untuk memperlancar perkuliahan hari ini agar materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman nantinya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Kabarnya gimana? Sehat? Udah makan? Udah sarapan? Mandi udah? Wah, udah ganteng. Oke. Ini udah kelihatan ceria-ceria ini. Oke. Untuk saya ingatkan, seperti biasanya setiap awal perkuliahan ada presensi online yang teman-teman harus isi melalui Classroom. Sudah saya berikan di Classroom linknya, dan waktunya sudah saya batasi 30 menit ke depan untuk isi presensi. Sudah diisi belum? Sudah. Minggu yang lalu teman-teman juga sudah belajar tentang dasar-dasar kelistrikan. Pertama tentang pengertian arus listrik, tegangan, kemudian juga hambatan, itu apa, rumus-rumusnya juga sudah saya jelaskan kemarin kan?
Kemudian juga hukum-hukum, ada yang dasar itu adalah hukum Ohm. Kemudian juga sudah saya berikan kemarin tugas-tugas learning journal atau merangkum, itu sudah saya berikan, dan saya cek tadi malam juga sudah hampir semua sudah mengumpulkan. Terima kasih sudah mengumpulkan, tetapi ada juga yang tidak mengumpulkan atau mengumpulkan bukan pada tempatnya. Nah, kalau dalam perkuliahan saya tempatnya di situ, waktunya terbatas, dan hanya yang dinilai yang di situ saja. Jadi di WhatsApp pun nggak akan dinilai seperti itu. Tujuannya apa sih? Kenapa kok Pak presensi dibatasi? Kenapa? Pak pengumpulan tugas tempatnya disediakan, waktunya dibatasi. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Melatih kedisiplinan, tepat waktu, disiplin tepat waktu. Nanti kalau disiplin tepat waktu, nanti kalau teman-teman terbiasa akan berubah menjadi sebuah karakter. Sudah terbiasa disiplin, nanti karakter. Karena nanti kalau di dunia kerja, perlu teman-teman ketahui, sekarang itu apa ya, seorang HRD biasanya yang menerima dunia kerja itu lebih mementingkan karakternya dulu daripada skillnya. Bolehlah nanti kita hampir imbang lah. Tapi kalau dilihat karakternya dulu, karena sekarang banyak yang lulusan-lulusan yang kurang berkarakter, skillnya bagus, tapi dia masuk kerjanya telat, dia tidak mengikuti SOP. Nah itu tidak akan apa ya, disukai oleh perusahaan itu atau disukai oleh dunia kerja. Jadi teman-teman karakternya dulu diperbagus, skill nanti bisa dilatih. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang rangkaian listrik. Kita nanti akan membahas rangkaian listrik dengan macam-macamnya, perhitungannya, dan nanti juga penerapannya. Karena teman-teman nanti pasti di sebuah kendaraan itu berhubungan dengan rangkaian listrik. Di rumah ini pun pasti hubungan dengan rangkaian listrik. Karena teman-teman itu di jurusan otomotif pasti berhubungan dengan kendaraan, ya kita lebih fokus ke bagian kendaraan. Nah ini juga modal utama teman-teman kalau ada sebuah kerusakan di bagian kelistrikan. Pasti berhubungan dengan rangkaian. Mana rangkaian yang terputus, mana rangkaian yang apa ya, terjadi konsleting, itu pasti hubungan dengan rangkaian ini. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi? Nggak ada? Rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik pasti teman-teman juga pernah belajar ini. Teman-teman pasti pernah belajar tentang rangkaian listrik, entah itu di SMP, pasti juga pernah, di SMA atau SMK pasti berhubungan dengan rangkaian listrik ini. Seperti itu. Capaian pembelajaran atau tujuan. Kenapa kok teman-teman belajar ini? Tujuannya adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis rangkaian listrik. Menganalisis itu lebih mendalam lagi. Bukan hanya teman-teman harus bisa menjelaskan, tapi kalau ada teman-teman pernah belajar tentang apa ya, kognitif nggak? Teori Bloom. Udah pernah penjelasan itu? Nah, itu ada C1, C2, C3, C4 kan. Kalau teman-teman ini masuk ke bagian kalau enggak C4 sampai ke C6 harusnya. Jadi bukan hanya teman-teman bisa menjelaskan, tapi harus bisa menganalisis, harus bisa mengurai, harus bisa menghitung, harus bisa menerapkan. Itu yang harus teman-teman kuasai di tingkat universitas ini, seperti itu. Sebelum masuk saya jelaskan, ini saya ada sedikit video pemanasan lah. Silahkan lihat video ini dulu ya. Oke, tadi sudah teman-teman lihat video tadi. Apa yang teman-teman bisa ambil dari video tadi? Ada yang berani? Ada yang bisa? Apa yang teman-teman dapat dari video tadi? Ya, silakan. Namanya siapa? Ade. Oke, apa yang kalian dapat, teman-teman Mas Ade dapat dari video tadi? Untuk rangkaian tertutup itu rangkaian menyala. Tersambung dengan rangkaian yang terbuka, maka tidak ada arus di. Oke, jadi arus listrik itu bisa mengalir pada rangkaian tertutup atau terbuka? Tertutup. Jadi ibaratnya tadi kan ada saklar tadi kan, ada jembatan ibaratnya. Kalau jembatannya dia tertutup, berarti arus listrik bisa mengalir. Kalau dia terbuka, berarti tidak bisa mengalir. Lampunya mati kalau dalam video tadi. Oke, kita lanjut. Nih, rangkaian listrik. Ini saya ulangi lagi, rangkaian listrik adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik.
Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kalau dalam rangkaian ini terbuka tertutup nih. Terbuka. Terbuka ini ibaratnya ini kalau dinalar gampang aja, ibaratnya kalau ini jalan raya, jembatan ini terbuka otomatis kan dia kan nggak bisa ngalir kan. Ibaratnya kalau listrik ini lampunya pun akan mati. Kemudian kalau di sini rangkaiannya menjadi tertutup, lampu bisa menyala dan ini ada buktinya bahwasanya ini apa ini? Ampere. Jadi arusnya ada yang lewat, ibaratnya seperti itu sehingga lampu pun bisa menyala. Kemudian ada rangkaian seri ini, rangkaian seri. Coba dibaca Mas, rangkaian seri. Rangkaian seri ada dua komponen atau lebih dikatakan rangkaian secara seri jika mereka memiliki simpul yang sama dan jika arus yang sama mengalir melewatinya. Simpul adalah persimpangan listrik antara dua komponen atau lebih. Oke, jadi rangkaian seri itu ibaratnya jalurnya hanya satu, nggak ada simpul, nggak ada perempatan, nggak ada pertigaan. Kemudian yang teman-teman harus pahami adalah bagian ini. Untuk rangkaian seri, prinsip dasarnya teman-teman harus paham bagian ini. Pada rangkaian seri, ini apa? Kemarin sudah saya jelaskan. Arus. I sama dengan I1 sama dengan I2 kalau di gambar ini. Berarti setiap arus pada rangkaian seri, beban itu mendapat arus yang sama. Seperti itu. Kemudian kalau V apa? Tegangan, volt. Nah, kalau tegangan ini nanti adalah jumlah daripada tegangan yang ada setiap beban. Berarti nanti tegangan di sini dan sini adalah berbeda. Kalau di seri arusnya yang sama. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, kita lanjut. Biar lebih gampang ada contohnya. Sini ada 3 buah hambatan listrik disusun seri. Ada R1-nya ada 2 ohm, R2-nya ada 3 ohm, R3-nya ada 4 ohm. Ditanyakan ini ada berapa hambatan total, kuat arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Tinggal tadi kalau teman-teman sudah hafal rumusnya tadi, tinggal memasukkan angkanya. Ini contohnya. Untuk mencari hambatan total, rumusnya tinggal menjumlahkan ya. Tinggal menjumlahkan, ya udah, tinggal masukkan angka ini. R total 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Kemudian ditanyakan apa tadi nomor 2? Kuat arus, hukum ohm. Atau teman-teman pernah belajar tentang seperti ini. Apa ya? V sama I. Ini R. Pernah belajar seperti ini nggak? Nah, ini rumus dasar. Pasti kalau teman-teman rangkaian listrik harus hafal ini. Kalau mencari V, rumusnya adalah I kali R. Kalau mencari I, V per R. Jadi kalau di bawah itu dibagi. Seperti itu. Kemudian ini, kuat arusnya gimana? Rumusnya masuk. I sama dengan V per R. Tadi 9 udah ketemu. Terus kemudian R totalnya juga 9. Jawabannya adalah 1 ampere. Untuk tegangan, rumusnya juga tinggal masuk. V sama dengan I kali R1. Karena kita mencari tegangan pada R1. Beban pada R1 itu dapat tegangannya berapa? Tinggal dimasukkan angkanya dan rumusnya. Ketemulah 2 volt, 3 volt, dan 4 volt. Kemudian kita bisa buktikan jumlah antara V1, V2, V3 ini sama dengan tegangan asalnya. Jumlahkan berapa nih? 9. Rumus yang sebelumnya tadi V nih, V sama dengan V1 tambah V2. Terbukti atau enggak? Ya. Terbukti kan? Ya. Nah, kalau teman-teman besok ada mengerjakan V-nya teman-teman mencari kemudian dijumlahkan tidak sama dengan V yang sumbernya, itu berarti ada kesalahan di sini. Tuh prinsipnya. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau gitu saya yang bertanya lah ya. Ada seperti ini. Suatu rangkaian sederhana dengan ada hambatan sebesar 100 ohm, 300
50 ohm. Tegangannya adalah 9 volt. Pertanyaannya apa ini? Hitung nilai tahanan ekuivalen, tahanan pengganti, tahanan total. Kemudian arus mengalir pada rangkaian dan voltage drop pada setiap resistor. Berarti tegangan pada setiap resistor. Ada yang bisa? Ada yang berani maju? Siapa? Bisa, ayo maju. Nanti pakai catatan ya, Pak? Boleh, silakan. Udah kamu orat-orat di situ kan? Hati-hati lah. Oke, jangan salting lu, jangan salting. Baik, Pak. Langsung aja jawabannya, rumusnya. Nggak usah diketahui, ditanya. R1-nya 100, R2-nya 300, R3-nya 50. 50. Nggak pakai kalkulator kan? Tidak, Pak. Kalau hitung uang aja cepet. 150. 450 ohm. Selanjutnya apa tuh? Arus. Teman-teman yang lain meskipun nggak maju tolong dicoba ya. Jadi nanti tahu saya udah bisa belum sih? Kok jawabannya saya salah ya? Nah nanti kalau misal jawaban ada jawaban yang beda nanti langsung maju, Pak saya beda Pak, saya nggak setuju Pak. Oke, terima kasih. Mas tadi siapa namanya? Adi. Oke, terima kasih Mas Adi. Ada pertanyaan? Soal nomor 2 nih. Nggak perlu dijelaskan di sinilah. Nanti saya tanya. Ditanyakan adalah di sini V total. V total yang ada pada rangkaian tersebut. Caranya yang pertama adalah mencari apa dulu? R total. Ada yang bisa R totalnya berapa? 11. Coba saya tulis ya. RT-nya berapa? 11? Oh, nanti cocokkan dengan kuncinya. Setelah kita dapat RT-nya, kemudian cari arus. V3 4 volt. Jawabannya adalah ini kan. Untuk membuktikan benar atau salah, dijumlahkan nih. 8 tambah 10 tambah 4, jawabannya dengan VT sama? Sama. Jawabannya berarti sudah benar. Ada pertanyaan? Gampang kan? Perhitungan rangkaian seri. Oke, kita lanjut ya. Rangkaian paralel berarti dia ada 2 simpul. Ada bisa belok kanan, bisa belok kiri. Ada persimpangan, ada perempatan, ada pertigaan. Seperti itu. Ini adalah perbedaannya. Kalau tadi kan gambarnya cuma sederhana kan untuk rangkaian seri kan? Rumusnya, nah di sini yang perlu teman-teman pahami, prinsipnya. Jadi memang bisa membedakan ini soal atau ini rangkaian seri atau paralel. Prinsipnya berbeda. Kalau di rangkaian paralel adalah V semua sama. Sumbernya baterai berapa standarnya? 12. Berarti nanti setiap lampu, setiap klakson, setiap lampu sen itu pasti mendapat 12 volt. Itu rangkaian paralel. Yang berbeda lagi adalah I, arusnya. Arusnya berbeda-beda. Arus total adalah arus di jumlah dalam I1, I2 sampai I3. Berbeda, berkebalikan kan? Sama dengan yang seri tadi kan? Berkebalikan untuk prinsip dasarnya. Yang berbeda lagi mencari hambatan total atau hambatan penggantinya. Dia memakai sebuah pecahan. Memakai rumus pecahan seperti ini. Kalau tadi yang seri tinggal menjumlahkan, ini sedikit ada effort yang teman-teman harus keluarkan untuk menghitung ini. Kadang ada yang lupa menghitung. Setengah tambah sepertiga berapa? Udah tahu nggak? Caranya gimana? Apakah setengah per semisal nih setengah tambah sepertiga, jawabannya berapa? Apakah jawabannya 2/5? Disamakan penyebutnya. Jadi di kelas lain itu ada yang lupa. Ini padahal pelajaran SD malah ya, kelas 6 mungkin. Kadang lupa ini harus dijumlahkan Pak, langsung nggak seperti itu.
Dicari dulu penyebutnya. Ini 6 kan? Berarti di atasnya 2 tambah 2. Ini 3. Iya kan? Berarti 5/6. 5/6 ini adalah 1 per RP. Kalau RP-nya berarti tinggal dibalik kan? 6 dibagi 5. Jawabannya berapa? Kalau 6 bagi 5. Misal ada soal seperti ini. 6 bagi 5 adalah 6 bagi 5. 1,2. Tuh, ini dasar karena kalau di kelas yang lain itu banyak yang salah dalam penjumlahan pecahan seperti itu. Oke, kita ke contoh nih lebih jelas. Di sini ada 3 buah hambatan seperti pada gambar ini. Ditanyakan adalah berapa hambatan penggantinya. Berapa kuat arus yang mengalir. Nah, hambatan penggantinya tinggal masukkan seperti ini. Dijumlahkan ini kan. Di sini contohnya adalah semua 60 ohm. Dijumlahkan 60 ohm, 60 ohm. Jawabannya adalah kalau sudah sama penyebutnya kan tidak perlu kita mengubah penyebutnya kan. Ya udah tinggal dijumlahkan 3/60. Ini 1 per RP. Kalau RP tinggal dibalik. 60 dibagi 3 sama dengan 20 ohm. Kemudian kuat arus yang mengalir, rumus ini lagi masuk. I sama dengan V per RP. 12 dibagi 20. Jawabannya adalah 0,6 ampere. Ada pertanyaan untuk rangkaian paralel nih. Soal rangkaian paralel. Teman-teman harus paham ini karena besok teman-teman mendiagnosis sebuah rangkaian di kendaraan khususnya. Kok ini kenapa ya lampunya kayak gini ya? Kenapa kok lampunya terangnya beda ya kanan kiri ya? Itu bisa dianalisis melalui prinsip-prinsip seperti ini. Gak ada pertanyaan, coba kerjakan nih. Ada soal seperti ini, dirangkai secara paralel, kemudian ditanyakan yang pertama adalah besar hambatan total. Besar hambatan total, arus total. Kemudian ada arus pada setiap hambatan. Ada yang berani maju? Langsung aja rumusnya, masukkan angkanya. R1-nya langsung? Boleh, langsung aja. 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Ini ada hubungannya. Kalau A ketemu, B pasti bisa. Udah selesai? Oke. Terima kasih. Namanya siapa? Galuh. Oke, terima kasih Mas Galuh. 1 ohm. Ada yang beda jawabannya? Ya, Sama? sama. Oke. Yang C? Boleh. Wah, bawa meja juga? Kirain bawa meja. Bagi yang belum jelas silahkan tanyakan ya. Jangan hanya dipendem aja nanti akhir-akhir stres. Jadi kalau nggak tahu bilang. Pasti saya melayani. Pak, ini kurang jelas Pak. Jelaskan lagi. Dah, jelas. Namanya siapa Mas? David Rumus Pedoman Pak. Oke. Ada yang beda jawabannya? Kalau beda nggak apa. Pak, ini saya beda Pak. Salah nih Pak. Sama? Sama. Oke, kita buktikan. Jawabannya benar atau enggak? Tinggal nih, tadi kan rumusnya di paralel tadi adalah I total adalah jumlah dari I pada setiap beban, I pada setiap hambatan. I totalnya berapa? 3. Ini sudah dicari Agil tadi. Kalau I-nya dijumlahkan harus jawabannya adalah 3. 1,5 tambah 1 tambah 0,5. Jawabannya adalah 3. jadi benar atau enggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi benar untuk cara pengerjaannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Satu lagi. Oke, kita bahas bersama-sama aja untuk menghemat waktu nih. Pertanyaannya adalah voltage atau tegangan pada rangkaian tersebut. Langkah yang pertama adalah mencari apa? I? I masuk. 6,2. 6,
6,72 volt. Ada yang masih bingung nggak? Nih, yang terakhir nih. Kelebihannya apa rangkaian paralel itu? Rangkaian paralel kelebihannya adalah karena masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik, maka jika ada salah satu beban yang mati, beban yang lain tidak ikut mati. Oke, materi ini cukup seperti itu. Jadi daripada nanti teman-teman rambutnya semakin terbakar. Jadi sebelum saya tutup ini, apa yang teman-teman dapat atau kesimpulan yang teman-teman dapat pada pertemuan hari ini? Apa? Kalau itu harus Tegangan, hambatan. Oke, cara menghitung, kemudian perbedaannya, adalah kelebihan dan kekurangan. Oke, sudah cukup jelas semua ya. Kemudian seperti biasanya setiap pertemuan yang saya menjelaskan materi ada tugas learning journal. Tugas learning journal adalah tugas merangkum materi. Formatnya juga sudah saya berikan biasanya di classroom. Nah, teman-teman tinggal kerjakan, dikumpulkan nanti maksimal nanti malam. Jelas? Itu ditulis tangan. Tulis tangan maksimal itu cukup 1 lembar. Maksimal, nggak perlu banyak-banyak. Nah, teman-teman tulisan apa malah curhat di situ, yang penting penuh. Jadi yang penting materi hari ini tuliskan di situ. Tas folio dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi dikumpulkan dalam PDF pada link yang telah saya sediakan, maksimal nanti pukul 11 malam. Di luar itu nanti ya udah, nilainya di luar itu berarti nggak akan dinilai seperti itu. Kemudian untuk rangkaian listrik ini nanti juga ada hubungannya dengan tugas proyek. Tugas proyek itu nanti di akhir perkuliahan ada tugas proyek bentuknya kelompok. Nah, teman-teman membuat sebuah rangkaian. Jadi nanti sebenarnya materi yang saya sampaikan itu adalah poinnya atau titik akhirnya adalah tugas proyek. Teman-teman buat sebuah rangkaian, nanti dirangkai secara paralel, bagaimana cara kerjanya harus bisa. Seperti itu. Jadi ada runtutannya. Ada pertanyaan? Tidak. Minggu depan kita akan membahas rangkaian campuran. Kalau waktunya masih cukup, kita lanjut di bagian tentang mengukur besaran listrik menggunakan multimeter. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penjelasan tentang mata kuliah listrik dan elektronika dasar dan video rekamannya. Semoga dapat memberikan gambaran singkat mengenai salah satu kegiatan unsur pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi pendidikan teknik otomotif Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.